Bertapa cara kejawen syarat menguasai ilmu kesaktian. Bagi orang Jawa zaman dahulu, untuk dapat menguasai ilmu tertentu seringkali harus dilakukan dengan cara bertapa. Cara bertapanya pun ada aturannya sendiri-sendiri, tergantung dari ilmu yang akan dikuasai. Beberapa cara bertapa menurut aturan kejawen, antara lain: 1. Bertapa pati geni. Salah satu cara bertapa atau tirakat untuk meraih ilmu kesaktian adalah bertapa pati geni. Tapa pati geni adalah bertapa di tempat gelap, tidak boleh terkena cahaya apapun, tidak boleh makan, minum, juga tidak boleh tidur sama sekali. Harus berada di ruang gelap dan tak boleh keluar dengan alasan apapun. Jika seseorang yang melakukan tapa pati geni ingin buang air, maka harus dilakukan di dalam kamar. Bertapa seperti ini yang dianggap berat oleh sebagian besar orang yang ingin meraih ilmu kesaktian. Selama menjalankan tapa pati geni, diwajibkan memfokuskan pikiran hanya untuk memanjatkan doa agar keinginannya terwujud dan menekan hawa nafsu duniawi. Tapa ini dilakukan selama 24 jam atau 1 minggu penuh, tergantung pada niatan dan besarnya hajat yang ingin diraih. 2. Ngeluang atau topo pendem. Bertapa seperti ini merupakan yang paling mengerikan. Pasalnya seseorang harus mengubur dirinya baik di tanah pemakaman ataupun di tempat yang sepi. Banyak orang meyakini bahwa bertapa ngeluang merupakan jalan pintas untuk mendapatkan penglihatan gaib. Tentunya sangat dibutuhkan keberanian dan tekad yang kuat untuk menjalankan lelaku ini. Tapa pendem adalah bertapa dengan cara mengubur sebagian tubuh atau seluruh bagian tubuh. Tapa pendem menguburkan sebagian badan hingga menyisakan kepala saja. Selama menjalankan tapa ini dalam keadaan dikubur, akan muncul berbagai macam makhluk-makhluk yang mengerikan yang akan menguji mental dan keteguhan hati dari orang yang menjalankannya. Tapa pendem dengan mengubur seluruh tubuh seperti mengubur orang yang sudah meninggal, dan dalam kubur diberi lubang udara untuk bernafas. Selama orang bertapa pendem harus ada orang yang menjaga di atas kuburannya. Orang yang dikubur memegang tali yang dihubungkan ke atas kuburannya. Penjaga akan menarik tali untuk mengetahui kondisi pertapa. Jika masih ada respon, maka orang yang bertapa masih hidup. Setelah selesai proses tapa yang dijalani, maka penjaga akan membongkar kuburnya dan membangunkan orang yang bertapa. 3. Ngalong. Ngalong berasal dari kata kalong atau kelelawar, sehingga semedi atau tapa ngalong dilakukan dengan cara menggantungkan diri dengan posisi kaki di atas bagaikan kelelawar. Tapa jenis ini biasanya dilakukan pada dahan pohon. Tapa ngalong dipercaya berfungsi untuk melatih pernafasan dan melatih kekuatan fisik. 4. Tapa jejeg. Bertapa jejeg berbeda dengan tapa kejawen pada umumnya, karena dilakukan dengan cara meditasi atau duduk bersila saja. Bertapa sambil mengucapkan mantra atau wirid tertentu selama 12 jam penuh tanpa membuka mata sama sekali, kecuali terdengar azan untuk mendirikan sholat. 5. Tapa kungkum. Kungkum memiliki arti berendam di dalam air, sehingga tapa kungkum adalah bertapa dengan cara berendam di dalam air. Bagian tubuh yang direndam mulai dari kaki sampai leher. Bagian kepala tidak direndam supaya bisa bernafas. Untuk ketentuan lamanya tidak ada patokan, karena semua tergantung dari apa yang dipelajari. Tirakat kungkum ringan bisa dilakukan dengan berendam di dalam drum atau bak mandi. Kungkum besar biasanya dilakukan di pertemuan dua aliran sungai, di danau atau lepas pantai.
Tujuan tirakat ini adalah untuk menyerap energi yang di dalam air. 6. Tapa lelono. Lelono dari bahasa Jawa yang berarti berkelana, sehingga tirakat ini dilakukan dengan perjalanan atau jalan kaki dari jam 12 malam sampai jam 3 subuh. Tujuannya selama itu melakukan introspeksi diri, juga mencari wangsit atau petunjuk untuk memutuskan suatu masalah. 7. Tapa ngedan. Ngedan berasal dari kata edan atau gila. Jadi, tirakat tapa ngedan adalah bertapa dengan bersikap seperti orang gila. Orang yang bertapa boleh makan dan minum sesukanya. Hanya saja harus bertingkah seperti orang gila, melakukan sesuai firasat hati, dan menghilangkan kesadaran untuk yang wajar dan sesuai dengan kehidupan. Biasanya orang yang melakukan tapa ngedan adalah para pedagang di pasar agar dagangannya bisa laris. 8. Tapang rame. Tapang rame adalah tindakan spiritual berpuasa dan bertapa di tengah aktivitas harian yang berjalan seperti biasa. Orang yang sedang tapang rame tidak perlu pergi meninggalkan dunia dan segala kesibukannya. Hanya hati, jiwa, budi, dan kehidupan tetap terjaga dalam keheningan yang suci yang terarah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tapang rame memerlukan kesadaran tertinggi untuk tidak terjebak dalam kemunafikan dan basa-basi. Segala aktivitas dan rutinitas harian orang yang menjalani tapang rame harus tetap menjaga tutur kata, sikap, dan perbuatan sehari-hari. 9. Tapa bisu. Bertapa bisu adalah bertapa dengan melakukan aktivitas seperti biasa. Hanya dalam kesehariannya tidak boleh berbicara. Tapa bisu artinya bertapa dengan membisukan diri, sekali keluar ucapan batal sudah lelaku ini. Rentang waktu dalam melakukan tapa bisu tergantung dari niatnya, bisa 7 hari atau 40 hari. 10. Melek. Melek berasal dari bahasa Jawa yang berarti tidak tidur. Tirakat dijalankan tidak ada batas waktunya. Pelaku tirakat boleh makan dan minum seperti biasa dan beraktivitas seperti biasa. Hanya setiap malam tidak boleh tidur sebelum jam 12 malam. Biasanya pelaku tirakat melek akan tidur selama jam 2 malam. Mulai dari jam 12 sampai jam 2 dini hari, diisi dengan aktivitas spiritual, misalnya berdoa, wirid, ataupun meditasi. Menurut kepercayaan orang Jawa, tirakat melek punya efek yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Mereka yang suka melakukan tirakat melek, hidupnya akan memperoleh keberuntungan. Demikian cara-cara orang Jawa melakukan tirakat bertapa untuk menguasai ilmu kesaktian tertentu.